Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video kita yang kedua tentang tanda bahaya kehamilan di trimester 2 akhir sampai di trimester yang ketiga. Yang pertama adalah perdarahan. Perdarahan yang mengindikasikan terjadinya plasenta previa. Jadi plasenta previa ini adalah plasenta yang menempel di bagian bawah jalan lahir, sehingga jalan lahir tertutup oleh plasenta baik seluruhnya ataupun sebagian. Jadi normalnya plasenta berimplantasi di atas sehingga tidak menutupi jalan lahir ya. Pada plasenta previa, plasenta ini menempel di bagian bawah jalan lahir sehingga dia menutupi jalan lahir baik secara seluruhan maupun secara sebagian. Apa sih ciri-ciri dari plasenta previa? Gejalanya adalah perdarahan hampir tanpa nyeri, terjadi tiba-tiba dan kapan saja. Perdarahan pada beberapa kasus bisa disertai nyeri. Kemudian muncul perdarahan yang kemudian berhenti, tapi muncul lagi beberapa hari atau beberapa minggu. Munculnya perdarahan setelah melakukan hubungan seksual. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya belum diketahui pasti, tapi beberapa hal menjadi faktor resiko. Di antaranya yang pertama, ibu memiliki riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya, usia di atas 35 tahun, pernah mengalami kuretase, hamil kembar sebelumnya, dan ibu perokok. Biasanya dokter akan menentukan jenis persalinan pada plasenta previa ini sebagian besar adalah seksio sesaria karena plasentanya menutup jalan lahir. Biasanya plasenta previa ini terjadi di kehamilan kurang dari 37 minggu sehingga persalinannya prematur melalui seksio sesaria. Perdarahan yang selanjutnya adalah perdarahan yang mengindikasikan terjadinya solusio plasenta. Solusio plasenta ini adalah jadi plasenta itu lepas dari tempat dia menempel sebelum persalinan itu terjadi. Normalnya saat sebelum persalinan, di sini plasenta menempel seperti ini di dinding rahim. Tapi pada solusio plasenta dia terlepas dari dinding rahim. Baik terlepas sebagian ataupun terlepas seluruhnya. Seperti kita tahu, fungsi dari plasenta ini adalah sebagai penghantar nutrisi, oksigen, dan darah dari ibu ke janin. Jika plasentanya lepas sebelum persalinan, maka proses penyaluran oksigen, nutrisi, dan darah kepada janin akan terhambat. Ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, perdarahan bisa terjadi atau justru tidak terjadi perdarahan. Maksud tidak terjadi perdarahan di sini adalah sebenarnya perdarahan itu terjadi, tapi perdarahan itu tidak keluar dari rahim. Jadi terjebak di dalam rahim sini perdarahannya, tidak keluar. Biasanya pada perdarahan yang tidak keluar ini ibu akan terlihat pucat. Kemudian nyeri perut dan punggung, kontraksi rahim yang terjadi terus-menerus, rahim dan perut terasa kencang. Penyebabnya juga belum diketahui pasti, tapi banyak faktor resiko yang menyebabkan terjadinya solusio plasenta. Yang pertama adalah ibu hamil di usia di atas 40 tahun, merokok saat hamil atau memakai narkoba saat hamil, memiliki riwayat solusio plasenta pada kehamilan yang sebelumnya, menderita hipertensi dalam kehamilan, preeklamsi dan eklamsi. Pada materi kita sebelumnya sudah kita jelaskan ya apa itu hipertensi dalam kehamilan, preeklamsi dan eklamsi. Kemudian faktor resiko selanjutnya ketuban pecah dini. Kemudian ibu mengalami cedera pada perut saat hamil, bisa karena jatuh atau karena kecelakaan. Kemudian ibu mengandung bayi kembar. Penanganannya bagaimana? Segera cari bantuan medis ya teman-teman jika mengalami perdarahan apapun di trimester berapapun wajib kita waspadai. Jadi jika ada tanda-tanda perdarahan langsung datang ke tenaga kesehatan. Pada pada solusio plasenta ini penanganan tergantung dari kondisi ibu, kondisi janin, usia kehamilan dan tingkat keparahan lepasnya plasenta. Biasanya jika usia kehamilan kurang dari 34 minggu, di mana di sini pematangan paru janin belum terbentuk secara sempurna, biasanya diobservasi DJJ-nya, detak jantung janinnya. Kemudian apakah perdarahan berhenti? Jika perdarahan berhenti, biasanya dokter akan menyuntikkan obat untuk mematangkan parunya, sehingga apabila terjadi perdarahan kembali, segera dilakukan persalinan. Jika
terjadi di usia lebih dari 34 minggu. Jadi di sini paru-paru bayi atau paru-paru janinnya sudah matang ya, maka dokter akan mengupayakan proses persalinan yang tidak membahayakan ibu dan janin. Bisa seksio sesaria ataupun persalinan normal dengan pengawasan dokter. Tergantung bagaimana kondisi ibu, kondisi janin, usia kehamilan dan tingkat keparahan lepasnya plasenta itu tadi. Nah, selanjutnya adalah ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini ini adalah pecahnya ketuban sebelum usia kehamilan 37 minggu atau pecahnya ketuban tetapi tidak disertai dengan tanda-tanda persalinan, misalnya kontraksi yang terus-menerus semakin lama semakin meningkat, kemudian terjadi pembukaan, keluarnya lendir serviks, seperti itu. Nah, ciri-ciri dari ketuban ini apa ya? Yang pertama adalah tidak berwarna. Jadi ketuban itu tidak berwarna, tidak berbau, tapi cenderung berbau amis. Kemudian keluarnya tidak bisa ditahan seperti urin. Jadi kalau misalnya urin itu bisa kita tahan meskipun sempat keluar, tapi kalau maksud saya kalau ketuban tidak bisa ditahan sama sekali. Penyebabnya apa? Belum diketahui pasti. Yang pertama, resikonya karena kantung ketuban meregang secara berlebihan. Ini bisa terjadi karena kelebihan air ketuban atau biasanya kita sebut dengan polihidramnion, atau pada bayi yang kembar biasanya rahim meregangnya berlebihan ya. Kemudian pada bayi besar atau biasanya kita sebut dengan makrosomi, pada ibu-ibu yang diabetes biasanya bayinya juga berat badannya berlebihan. Kemudian infeksi pada rahim, mulut rahim dan vagina, ibu hamil dengan kurang gizi, sedang hamil, anak kembar. Jarak antara kehamilan yang pertama dengan berikutnya kurang dari 6 bulan, ibu merokok dan menggunakan nafsa pada saat hamil. Kemudian pernah menjalani operasi atau biopsi pada mulut rahim, pernah melahirkan bayi prematur, pernah mengalami ketuban pecah dini pada kehamilan yang sebelumnya. Nah, biasanya pada ketuban pecah dini ini jika terjadi di atas 34 minggu biasanya paru-paru sudah matang ya. Biasanya sudah dilakukan persalinan yang aman untuk ibu dan janin. Biasanya lahirnya prematur sih karena ketuban pecah dini ini definisinya terjadi di kurang dari 37 minggu kehamilan. Baik, yang ketiga adalah anemia pada ibu hamil. Anemia ini adalah kondisi di mana kadar hemoglobin ibu di mana hemoglobin ini fungsinya sebagai pengantar oksigen dalam darah itu kurang dari normal. Nah, sebenarnya anemia ini bisa terjadi di trimester berapapun, bahkan bisa sampai pasca persalinan. Nah, ciri-cirinya apa sih ibu yang menderita anemia ini? Yang pertama, cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, kemudian malaise. Malaise ini ibu sangat lesu, lemah, kalau bahasa gaulnya sih malas gerak ya. Kemudian ada luka di lidahnya, nafsu makan menurun bahkan hampir tidak ada sama sekali, konsentrasi hilang, nafas pendek ini pada anemia yang berat. Kemudian mual, muntah yang berlebihan pada kehamilan muda itu juga menyebabkan kan nutrisinya masuk tidak optimal sehingga kadar hemoglobin dalam darahnya pun tidak optimal. Penyebabnya apa? Bisa dari kurang gizi atau malnutrisi, kurang zat besi dalam diet sehari-harinya, kehilangan banyak darah, dan karena penyakit-penyakit tertentu seperti TBC, paru, cacing, malaria, dan lain sebagainya. Jadi penata laksanaannya tergantung pada penyebabnya. Jika penyebabnya kurang gizi, ya kita perbaiki gizinya, kurang zat besi, ya kita perbaiki pemberian zat besi pada ibu, kemudian kehilangan banyak darah, ya bisa dilakukan transfusi darah, atau kalau jika karena penyakit tertentu maka konsultasikan dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut. Dampaknya apa? Dampak anemia di trimester pertama itu dapat menyebabkan keguguran dan kelainan bawaan. Di trimester yang kedua bisa menyebabkan persalinan prematur, perdarahan, gangguan tumbuh kembang janin, janin kekurangan oksigen di dalam rahim, dan berat badan lahir rendah. Saat persalinan bisa menyebabkan gangguan kontraksi, anemia janin, dan persalinan dengan tindakan. Jadi persalinan per vaginam tapi membutuhkan bantuan tindakan. Saat pasca persalinan uterus tidak berkontraksi sehingga mungkin bisa menyebabkan juga plasenta tidak dapat lahir secara spontan, terjadinya demam pada masa nifas dan gangguan pengecilan rahim.
Yang selanjutnya adalah keputihan yang tidak normal. Jadi keputihan yang tidak normal ini bisa juga terjadi di trimester berapapun kehamilan, baik trimester 1, 2, dan 3. Pada materi yang lalu kita sudah bahas ya di ketidaknyamanan ibu hamil tentang keputihan yang normal. Nah, pada keputihan yang tidak normal ini merupakan tanda bahaya pada ibu hamil. Ciri-cirinya bagaimana sih? Yang pertama, berwarna kuning sampai kehijauan, berbau kuat, gatal dan kemerahan, nyeri saat buang air kecil atau saat berhubungan seksual. Nah, apa sih dampaknya dari keputihan yang tidak normal yang dialami ibu hamil ini? Yang pertama bisa menyebabkan infeksi saluran kencing. Yang kedua bisa menjadi tanda ya. Keputihan yang tidak normal itu bisa menjadi tanda adanya penyakit menular seksual. Kalau saya ambil contoh misalnya gonore. Pada penyakit menular seksual gonore, kalau kita paksakan dia bersalin secara spontan atau per vaginam lewat jalan lahir, nah biasanya virus dari gonore tersebut akan menular pada janin sehingga biasanya janin matanya seperti ini, belekan. Ini bisa ada darahnya, bahkan bisa bernanah. Jika tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan kebutaan juga pada bayi. Nah, yang selanjutnya adalah demam tinggi. Demam tinggi ini pun bisa terjadi di trimester berapapun kehamilan. Nah, sebelumnya yang perlu teman-teman tahu kenapa sih kita bisa demam? Demam itu sebenarnya terjadi berupa reaksi tubuh ya. Reaksi tubuh yang sedang melawan suatu virus, suatu bakteri atau suatu jamur parasit sehingga menyebabkan kita menjadi suhu tubuhnya naik. Nah, demam ini biasanya suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Nah, baiknya teman-teman punya termometer sendiri ya di rumah, jadi tahu berapa suhu tubuh kita. Biasanya ada sih termometer yang digital, jadi murah dan mudah cara penggunaannya, jadi bisa langsung keluar angkanya gitu. Nah, demam ini biasanya disertai dengan gejala lain yaitu sakit kepala, berkeringat, menggigil, lemas, nyeri otot, dan kehilangan nafsu makan. Dampaknya apa sih? Jadi demam tinggi yang disebabkan karena infeksi ekstra dan intragenitalial dari luar ataupun dari dalam organ genitalial kita itu meningkatkan resiko cacat rahim, kemudian keguguran di awal kehamilan atau persalinan yang prematur. Nah, cara mengatasinya gimana sih? Cara mengatasi ketidaknyamanan demam yang bukan karena infeksi, misalnya kita bisa lakukan berbaring dengan kompres kening kita dengan air dingin, mandi dengan air hangat, karena air hangat ini bisa menurunkan demam ketika airnya menguap dari kulit kita, minum air putih yang banyak, dan hindari pakaian yang terlalu tebal. Kemudian cari bantuan medis agar demam kita segera turun. Demikian saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi tanda bahaya kehamilan di trimester 2 akhir sampai di trimester yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.